wala quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mulai sore ini sambil menunggu datangnya waktu sholat maghrib, saatnya kita berbuka, kita akan mengkaji kitab Tijan Darori, Mahkota Intan, yang di dalamnya isinya tentang ilmu tauhid. Kitab ini pada mulanya hanya sekedar beberapa surat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama. Para ulama dulu itu kalau menulis kitab itu karena diminta oleh orang lain, baik oleh jamaahnya maupun oleh sesama ulama. Maka kemudian memenuhi permintaan orang-orang tersebut, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menulis risalah atau surat ringkas tentang ilmu tauhid. Karena bentuknya surat, maka sangat ringkas dan padat, sehingga untuk orang awam itu agak sulit untuk memahaminya. Maka diperlukan penjelasan. Nah, ulama yang menjelaskan risalah tersebut adalah ulama yang asal usulnya dari Jawa, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian nama kitabnya diberi nama Tijan Darori fi ilmi tauhid ala risalatil alimil alamah li Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi mahkota intan yang membahas tentang ilmu tauhid, menjelaskan risalah seorang yang sangat alim, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sore hari ini saya mulai dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi an simatil khudusi wal alwani wal kaifiyati. Alhamdu, segala puji itu lillahi, miliknya Allah. Ketika kita menerjemahkan lafadz alhamdu, selalu kalimatnya itu segala puji. Berarti pujian itu tidak hanya satu macam, tapi bermacam-macam, yang kesemuanya itu miliknya Allah. Dalam kitab lain, jenis pujian itu ada 4. Pertama yaitu qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Misalnya dalam Al-Quran banyak sekali Allah berfirman, wa inni laghafurur rahim. Dan sungguh aku itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, qadim ala khudus. Pujian Allah terhadap makhluknya. Misalnya pujian Allah terhadap Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Yang ketiga, pujian khudus ala qadim, pujian makhluk terhadap Allah, misalnya dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Yang keempat, pujian manusia terhadap sesama manusia, khudus ala khudus. Misalnya ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kemudian kita memuji orang tersebut, ya, kita puji kebaikannya bahwa si fulan itu baik, si fulan itu dermawan, si fulan itu seorang penolong. Itu macam-macam pujian. Jadi ada 4 macam pujian yang hakikatnya keempat-empatnya itu adalah miliknya Allah.
Dengan kata lain, yang pantas dan berhak dipuji itu hanya Allah. Maka ketika kita berbuat kebaikan, tidak boleh mengharapkan pujian. Karena hakikatnya yang berhak dipuji itu hanya Allah. Sifatnya Allah al-munazzahi, yang bersih, an simatil khudusi, dari tanda-tanda sifat baru. Allah itu maha suci dari segala sifat makhluknya. Nah, sebutan makhluk itu sering disebut dengan kudus atau sesuatu yang baru. Definisi baru dalam ilmu tauhid itu adalah segala sesuatu yang pada mulanya tidak ada, kemudian diadakan, akhirnya menjadi ada, itu statusnya baru. Maka alam semesta ini, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam semesta, itu walaupun sudah ada jutaan tahun yang lalu, dalam ilmu tauhid tetap disebut sesuatu yang baru. Mengapa? Karena alam semesta itu dulunya tidak ada. Pernah tidak ada. Kapan? Saat Allah belum menciptakan, alam semesta itu tidak ada. Setelah Allah ciptakan, akhirnya menjadi ada. Maka walaupun alam semesta ini sudah jutaan tahun, status hukumnya tetap sesuatu yang baru. Nah, Allah itu zat yang bersih, maha suci dari sifat-sifat yang baru. Karena semua sifatnya Allah itu adalah qadim, dahulu yang tidak ada permulaan. Wal alwani, dan Allah maha suci dari berbagai macam warna. Jadi tidak boleh kita menyerupakan Allah misalkan dengan warna hijau, putih, kuning, merah, tidak. Wal kaifiyati, dan Allah maha suci dari segala macam cara. Ya. Jadi walaupun dalam pengucapannya kita sering menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi hakikatnya tetap beda. Yang sering saya contohkan misalnya begini, Allah mendengar. Nah, kita cukup meyakini bahwa Allah itu maha mendengar. Soal bagaimana caranya Allah mendengar, kita tidak wajib tahu. Yang jelas caranya Allah mendengar itu berbeda dengan cara kita mendengar. Kalau kita manusia, untuk bisa mendengar itu diperlukan beberapa syarat. Pertama, telinga kita normal. Suara yang didengar tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu keras. Kemudian tidak dibarengi dengan suara yang lain, itu baru kita bisa mendengar. Tapi kalau Allah terbebas dari segala macam cara, maha suci dari segala macam cara, maka jangan pernah membayangkan Allah melakukan perbuatan seperti makhluknya. Jadi Allah mendengar, hakikatnya tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat, Allah cara melihatnya juga tidak sama dengan makhluk. Ya, Allah maha suci dari menyerupai makhluknya. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an bahwasanya la ilaha, tidak ada Allah Tuhan yang berhak disembah, illallahu, kecuali Allah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Al-Ghaniyyu, yang maha kaya, an kulli ma siwahu, dari segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah itu maha kaya, maknanya maha kaya itu tidak butuh. Ya. Satu-satunya yang tidak butuh itu ya cuma Allah. Kalau kita makhluknya, walaupun sudah disebut orang yang paling kaya, kita tetaplah orang yang butuh. Bahkan kalau kita amati, manusia itu semakin kaya, semakin banyak membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, yang tadinya bisa nyetir sendiri perlu sopir. Yang tadinya bisa buka pintu sendiri perlu ada yang bukain pintu. Yang tadinya bisa bawa tas sendiri perlu ada yang bawain tas. Manusia itu seperti itu. Semakin kaya semakin butuh kepada orang lain. Perlu yang jagain gerbangnya, perlu yang jagain pintunya, dan macam-macam. Satu-satunya zat yang tidak butuh sama apa saja itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya itu begitu. Termasuk Allah juga tidak butuh dengan ibadah kita.
tapi kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Wal muftakiru, dan yang butuh ilahi kepada Allah apa kullu syai'in segala sesuatu fi sairil auqati pada seluruh waktu. Sebaliknya kalau Allah tidak butuh makhluknya, tapi untuk makhluknya semuanya selalu butuh kepada Allah, dan butuhnya itu setiap saat. Kemarin dalam kajian kitab Al-Hikam sudah pernah kita jelaskan bahwa ketergantungan kita kepada Allah itu setiap detik. Karena setiap detik kita perlu bernafas. Kita bisa bernafas itu karena dibisakan oleh Allah. Jantung kita bisa berdetak itu karena didetakkan oleh Allah. Jadi kita ini sadar atau tidak sadar tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Kita itu selalu butuh kepada Allah setiap saat. Sementara Allah tidak pernah butuh kepada kita. Wa asyhadu anna sayyidana, dan saya bersaksi sungguhnya junjungan kita Muhammad dan Nabi Muhammad itu sayyidul makhluqati, tuannya beberapa makhluk. Artinya dari sekian ciptaan Allah, Rasulullah yang paling utama. Semuanya itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan yang lainnya. Wassalatu, bermula tambahnya rahmat ta'zim, rahmat keagungan. Wassalamu, dan keselamatan ala Rasulillah, semoga selalu dilimpahkan kepada utusan Allah. Sahibil haudi, yang mana Rasulullah itu punya telaga, wasafaati, dan punya syafaat. Jadi Allah menciptakan telaga khusus untuk Nabi Muhammad. Gunanya apa telaga ini? Nanti untuk memberi minum umatnya yang mau masuk surga. Yang sekali minum tidak akan haus selamanya. Wasafaati, dan Rasulullah lah yang Allah berikan kewenangan untuk memberikan syafaat, pertolongan. Namanya nanti syafaatul uzma, pertolongan yang agung. Jadi saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itu semuanya kebingungan. Mereka minta tolong kepada nabi-nabi yang lain, tidak ada yang sanggup. Satu-satunya sanggup adalah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mohon kepada Allah, akhirnya dapat kewenangan dari Allah untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Ya, kepada umat-umat Nabi sebelumnya dan juga kepada umatnya sendiri. Maka kita dalam setiap memulai pembicaraan, pidato, selalu mengucapkan sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, yang karena beliau yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Wa ala alihil mufaddilina ala sairil umam, dan semoga rahmat keagungan Allah tadi diberikan pula kepada keluarganya Nabi Muhammad. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang disebut keluarga Nabi itu adalah istri dan anak-anaknya, atau istri-istri dan anak-anaknya serta seluruh keturunannya. Ini beda dengan keyakinan Syiah. Kalau Syiah itu tidak memasukkan istri Nabi sebagai keluarga Nabi, ya hanya memasukkan anaknya saja, tapi istrinya tidak. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa istri-istri Nabi itu termasuk keluarga Nabi yang setiap saat kita mohonkan sholawat kepada Allah. Nah, yang mana keluarga Nabi Muhammad ini adalah Allah lebihkan, Allah unggulkan di atas beberapa umat yang lain. Wa ashabihi, dan beberapa sahabat Nabi, al-faizina, yang beruntung, bi anwa'il khairati, dengan berbagai macam kebaikan. Di sholawat dan salam tadi selain kita doakan untuk Nabi Muhammad, untuk keluarganya, sahabatnya. Nah, siapa yang disebut sahabat itu? Sahabat adalah ya orang yang hidup pada masa Nabi, pernah ketemu dengan Nabi dan beriman. Itu syarat untuk disebut sahabat Nabi itu begitu. Hidup pada masa Nabi, pernah ketemu Nabi dan beriman. Walaupun hidup pada masa Nabi, setiap hari ketemu Nabi, tapi kalau tidak beriman tidak disebut sahabat. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebut sahabat. Kenapa? Karena dia tidak beriman, padahal setiap hari ketemu Nabi.
Walaupun beriman tapi kalau nggak pernah ketemu Nabi juga tidak disebut sahabat. Jadi untuk bisa disebut sahabat itu syaratnya hidup pada masa Nabi, pernah ketemu dengan Nabi dan beriman. Uwais Al-Qarni itu sebenarnya orang yang hidup pada masa Nabi, iman kepada Nabi, tapi karena tidak pernah ketemu Nabi saat masih hidup, maka Uwais Al-Qarni tidak termasuk golongan sahabat. Dia masuknya golongan tabi'in. Nah, sore hari ini sampai di sini dulu. Ya, baru mukadimahnya, insya Allah kita lanjutkan besok. Jadi sekali lagi saya umumkan bahwa mulai hari ini setiap menjelang maghrib kita akan mengkaji kitab tauhid, nama kitabnya Tijan Darori. Yang hari ini baru kita baca mukadimahnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus selanjutnya mari kita baca doa menjelang berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit untuk